Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman yang pada kesempatan kali ini bisa bergabung. Kita sudah cukup lama tidak melakukan pertemuan digital di Zoom, baik itu webinar ataupun diskusi sehari-hari yang enteng-entengan. Dan hari ini kebetulan saya ingin mendokumentasikan diskusi yang tadi pagi ada di grup, yaitu soal obat tradisional atau pemanfaatan potensi berbahan baku alam. Dan ternyata sahabat-sahabat kita juga banyak yang sudah mengoptimalkan pemanfaatannya, seperti Kang Dr. Andri yang memang senang sekali dalam pengobatan natural, dan tadi juga sudah share link ada acara yang bagus dari UI tentang ini kajian tentang obat-obat tradisional ya. Lebih khusus kalau dari UI mungkin tanaman berpotensi obat karena pakai sains. Nah, dan ternyata yang lebih sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ya, karena beliau ini orangnya selalu penuh dengan kejutan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dari beliau tuh nggak mengejutkan karena tiap hari itu sudah penuh surprise. Yaitu Pak Yuda ya. Pak Yuda ini kan tokoh sensasional yang memang selalu memberikan pencerahan bagi kita. Ternyata beliau dari kecil katanya udah pakai namanya Sambiroto. Ya, memang di berbagai daerah sebutannya lain-lain. Itu kekhasan dari tanaman obat. Ada yang bahkan kalau di luar pulau tuh lain lagi namanya. Kalau masih satu pulau ya mungkin tadi seperti Pak Yuda dan saya beda satu huruf lah. Satu Sambiloto, satu Sambiroto. Tapi kalau di daerah lain mungkin namanya malah nggak ada loto-lotonya sama sekali gitu. Bisa ya seperti kita mengenal kluwek gitu ya. Kluwek gitu. Kita kan di Jawa hampir sepakat gitu ya, dari ujung barat sampai ujung barat sama ujung timur udah lain. Sorry, masih di dalam pulau. Kluwek itu kan di tempat Mas Yuda, tempat saya gitu. Kalau di tempatnya Jawa Barat, tempat kita sekarang berada, namanya Picung tuh kan. Jadi nggak ada kesamaan sama sekali gitu. Saya nggak tahu kalau di Sumatera Barat apa Pak Hans namanya. Ini sekarang Pak Yuda ini namanya sekarang baru Pak Hans. Kalau di Minang apa namanya? Yang buat rawon itu yang hitam. Kalau di Jawa Barat picung, kalau di Betawi pucung, masih deket ya sama gabus pucung. Nah, itu ikan gabus dikasih pucung yang hitam. Nah, bahasa Indonesianya itu sebenarnya adalah, nah ini yang paling lucu. Bahasa Indonesianya tuh kepayang. Tuh kan lain lagi ya. Jadi orang Melayu, orang Dayak, orang Sumatera, nah, mungkin Hendra masuk yang kategori kepayang. Karena asal kata kepayang itu dari Melayu. Nah, orang Minang Melayu itu kan suka berpantun ya, suka berpuisi. Nah, salah satu idiom yang sangat lazim di Sumatera itu ketika orang jatuh cinta kan disebutnya mabuk kepayang. Udah nggak bisa mikir gitu ya. Mungkin seperti Mas Opik tuh yang sering mabuk kepayang, kepayangnya enggak, mabuknya iya. Sampayang, Pak. Hah? Sampayang. Di Kapayang, iya. Kalau orang Minang pasti Sampayang. Oh, sampayang, sampai sayang berarti. Kalau orang Minang langsung konkret ya, nggak cuman kepayang tapi sampayang, sampai sayang gitu kan. Jadi sayangnya juga kalau menurut Pak Yuda ada request sayang tuh ada dua katanya, sayang satu atau sayang dua. Kalau sayang satu kan Via Valen, kalau sayang dua penyanyinya lain kan gitu. Itu kalau lagu Jawa ada sayang satu, sayang dua tuh ada. Beda banget genrenya. Nah, ini kan menunjukkan ya kearifan lokal kita gitu. Sebetulnya beda nama, tapi di setiap daerah selalu ada. Padahal coba ya Pak Yuda, coba Mas Hans, kan rasanya tuh ya sebenarnya kalau kita baru pertama kali makan kluwek itu enaknya di mana coba? Pahit, nggak jelas gitu ya. Tapi kita doyan loh, dan ini mungkin orang bule itu kayak kemarin yang datang ke Indonesia, Mas Gordon Ramsay, yang bikinnya itu ke Pagaruyung dan ke Bukit Tinggi, bikin rendang dengan Pak William Wongso. Itu kan benci banget sama yang namanya duren gitu. Karena katanya baru nyium baunya aja dia sudah tidak kuat. Nah, itu ada opo itu. Itu ikan pe ya? Ikan itu ya. Apakah apa terasi itu? Waduh, lengkap sekali di Pak ini jadi endorse produk. Lengkap sekali. Nggak apa-apa. Nanti ini pertanda bahwa sudah siap kirim ini. Nanti ada rekamannya, nah, Pak. Iya, nanti kalau enggak ada bukti nyata ini udah menunjukkan bisa dibawa ke pengadilan kalau prestasi ya.
Jadi baik, saya lanjutkan lagi. Nah, saya ambil contoh dulu bahwa sebenarnya kearifan lokal manusia itu dan alam itu memang satu kesatuan, tidak bisa dipungkiri ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan terlebih dahulu alam di mana kemudian kita diminta menjadi khalifah. Kan ini juga pernyataan dan pertanyaan dari malaikat gitu ketika mengetahui Allah kan memerintahkan Adam menjadi khalifah di muka bumi. Maka pertanyaannya kan adalah mengapa makhluk yang akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah itu akan diminta menjadi khalifah? Berarti kan sebelum Nabi Adam itu ada prahominid namanya. Ada makhluk-makhluk yang kelakuannya nggak benar gitu. Ya itulah yang barangkali kita sebut hari ini manusia-manusia prasejarah, manusia purba. Yang kalau Mas Yuda mungkin kan di Jawa Tengah dulu zaman kecilnya pernah lah mendengar atau bahkan main ya. Ke Trinil, ke Sangiran, ke Wajak gitu ya, yang tempat manusia-manusia purba. Meskipun ternyata secara arkeologis ada temuan baru bahwa manusia paling purba di Indonesia itu dari Bumi Ayu. Ya contohnya yang masih bertahan ya Mas Fikri. Itu masih ada. Jadi ya, ya jadi memang yang purba itu ternyata bukan orang Batak ya, meskipun dulu ada penyanyi namanya Ramona Purba atau Marga Purba, tapi ternyata yang purba itu Marga Atwi berarti ya, karena ternyata yang masih bersisa tuh dari Kaliwadas ya. Jadi si fosilnya tuh ketemu di kecamatan namanya Kaliwadas. Dan umurnya nggak tanggung-tanggung loh Mas Yuda, 1,8 miliar tahun. Nah ini tentu yang dimaksud oleh para malaikat sebagai makhluk yang menimbulkan kerusakan, kekerasan, kemudian pertumpahan darah. Dan bukan Adam, karena Adam ini kan homo sapien yang sudah seperti kita, cerdas, punya cinta dan kasih sayang. Ya kalaupun ternyata di era Qabil dan Habil, putra-putra beliau muncul iri, sirik, dengki, atau hasad, sakit hati gitu ya. Ya itu ya fitrah manusia juga, karena disitulah yang namanya pintu masuk untuk setan dapat menggoda kita sebagai ujian. Ya kan kalau kita nggak digoda, nggak diuji, ya perjalanan hidup kita ini menjadi tidak berarti. Artinya ngapain kita dikasih umur misalkan 70, 80, toh hidup kita tuh nanti berakhir semua masuk surga. Nah, makanya kan ada challenge lah, ada yang namanya upaya-upaya kita untuk mempertahankan keimanan, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Nah, kembali nih kepada kearifan. Pak Yuda. Jadi mohon izin Pak Yuda, ini tujuannya adalah memang merekam, jadi memang kita tidak terlalu banyak mengundang orang, kita hanya ingin merekam materi ini supaya nanti bisa diputar kembali di YouTube dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak berkesempatan mendengarkan kita pada hari ini. Mungkin nanti di penghujung saya juga akan minta komentar dari Pak Yuda mengenai pengalaman-pengalaman terkait dengan ya temulawak, ya sambiroto, ya keji beling, ya pegagan, ya kumis kucing, ya apa meneh ya. Ya broto wali mungkin yang pahit juga seperti sambiloto, atau mungkin juga beberapa ramuan yang memang di Jawa sudah turun-temurun. Ada cabai puyang, ada kunir asem, ada beras sama kencur. Itu kan pasti perpaduan yang bukan tanpa apa namanya ilmu, artinya itu pasti dilandasi sebuah pengetahuan warisan luhur, di mana kemudian paduan atau pasangan-pasangan itu pasti punya dampak gitu kan. Kita selama ini hanya ngeledek ya bisanya, atau barangkali seperti apa sih namanya istilahnya seperti apa ya, menyepelekan gitu. Wah, kalau tradisional itu ya mesti ngawur lah, cuman ya nemunya beras kadanya kencur gabung ya. Terus sugesti katanya, minum merasa sehat. Nah, sugesti mungkin ada karena memang di dalam keilmuan psikologi memang ada yang namanya sugesti. Tetapi tanpa efek yang bersifat kimia, fisika, material dari barangnya, ya tentu sugesti itu kan hanya sekian persen. Artinya kalau Mas Yuda sehat dengan temulawak, Uda Hendra sehat dengan rempah-rempah yang ada di masakan Minang, itu kan bukan berarti sugestinya saja, tetapi rempah itu sendiri juga punya khasiat. Nah, maka saya ingin kembali, kearifan lokal itu pada dasarnya kan alam tadi sudah diciptakan kita menjadi khalifah. Maka pertanyaan malaikat itu dijawab oleh Allah bahwa Nabi Adam ini punya kelebihan, coba diajari misalkan untuk melakukan suatu proses asosiasi dan korelasi di mana Nabi Adam ini bisa menyebutkan nama benda-benda gitu kan yang kemudian tahu fungsinya. Dan ini menurut saya adalah langkah awal dari sifat manusia yang kreatif, yang inovatif. Ya tujuannya untuk apa? Menghasilkan sebuah solusi terhadap
persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Kan hidup itu penuh dengan persoalan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ujian, rintangan, dan hambatan. Maka ketika Nabi Adam tahu nama-nama benda, fungsi, serta hubungan di antara berbagai benda tersebut atau interaksi ya yang ada di antara benda-benda tersebut, kan bisa jadi kreasi begitu, sehingga bisa menjadi suatu alat misalkan untuk memudahkan kehidupan kita. Ya kan coba Mas Yuda kalau dipikirkan orang kok ya kepikiran ya. Kan penemuan roda itu di era Mesir kuno ya, di era Firaun, entah Firaunnya yang keberapa, karena catatan sejarahnya mengatakan 3.000 tahun sebelum Masehi. Mungkin di era Tutmose, mungkin di era Tutankhamun, mungkin di era Ramses 1, 2, 3 kita nggak tahu, atau mungkin di era Nefertiti atau di era Cleopatra yang agak baru. Tapi kalau di era Cleopatra saya kira sudah kelewat, karena mungkin di era awal sekali Firaunnya, karena 3.000 tahun sebelum Masehi itu lama loh, bukan hari kemarin. Dan kita sudah melihatnya sebagai roda gitu, gerobak gitu, ada bannya. Nah, kebayang ya sebenarnya itu kan hal yang itu aja menemukan roda tuh udah, kalau sekarang gitu kita lagi duduk ngelamun itu apa ya kepikiran gitu loh. Orang bikin roda sehingga akhirnya Mas Yuda kerja di PT Kereta. Itu kan sejarahnya dari rodanya. Kalau nggak ada penemuan roda, ya Mas Yuda nggak ada di PT Kereta. Keretanya nggak ada, banyak kotak gitu, jalannya bludak. Itu kan nggak mungkin. Makanya kan orang menemukan roda dulu, akhirnya orang bikin sepeda gitu ya. Cyclipedes, nama aslinya tuh sepeda. Jadi bahasa Indonesia tuh yang paling benar. Jadi bukan bicycle. Jadi nama aslinya benda itu tuh Cyclipedes, ada pedesnya gitu. Jadi ada sepedanya gitu. Jadi itu benda itu tuh nama bahasa Indonesia sepeda itu menurut saya paling dekat dengan sejarah awal dari penemuan sepeda di Jerman pada tahun 86 gitu ya. Kurang lebih 300 tahun yang lalu loh sepeda itu. Nah, kalau roda itu 3.000 tahun sebelum Masehi, kurang lebih itu juga, karena catatan sejarahnya kan pada saat itu belum serinci seperti hari ini. Belum ada Google Docs, belum ada Big Data gitu ya, belum ada YouTube, belum ada Wikipedia. Nemukan roda ya nggak bisa update status gitu. Aku nemuin roda. Kalau sekarang kan update status langsung. Aku menemukan apa gitu. Menemukan jam tangan. Wah, penemu jam tangan. Iya, dari Swiss. Bukan. Orang mana? Jogja. Nemunya di mana? Kamar mandi. Oh, itu jam orang ketinggalan. Bukan penemu jam tangan. Ya, jadi ketika roda itu ditemukan, kebayang nggak sih kemudian untuk mengefisiensikan, mengurangi friksinya, menambah kenyamanan, orang mengambil karet gitu, dari pohon karet untuk jadi ban. Kan tadinya nggak ada bannya roda itu, cuman kayu ataupun logam. Tapi kan karet itu tumbuhnya jauh dari situ, ada pohonnya, ditemukan mungkin pertama di India atau Amerika Latin ya, di Amerika Latin. Terus kepikiran gitu getahnya gimana ya kita bikin jadi sebuah benda mirip donat, nanti dipasangin di itu supaya gerobak itu mulus. Lu itu kan bukan persoalan sederhana loh, itu persoalan kearifan lokal. Ya kalau kita sekarang ngomongnya simpel aja, apa susahnya sih nemuin ban? Iya, coba kita ngomongnya di zaman dimana nggak ada ban. Gitu. Kalau sekarang ya iyalah gitu ya. Masa sih, apa sih susahnya bikin kayak beginian? Gampang, sederhana. Iya, karena udah ada gitu. Nah ini yang kemudian maka kearifan lokal itu menurut saya tumbuh dari kebersamaan kita, kearifan itu muncul dari proses di mana kita senantiasa membersamai alam, membersamai lingkungan, sehingga kemudian kita bisa melihat berbagai fenomena dan mempelajari. Serta inilah kelebihan manusia. Dari apa yang dipelajari seperti Nabi Adam tadi, tahu nama, tahu fungsi, tahu bagaimana kalau digabungkan itu akan jadi seperti apa. Namanya imajinasi. Kita bisa berhayal, loh ini kalau ketemu ini nanti bisa kayak gini. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, melainkan melakukan eksperimentasi atau percobaan. Langsung berhasil? Tidak. Bahkan kan kalau ceritanya Thomas Alva Edison, cerita lo ya, saya nggak tahu nih kebenaran akurasinya. Katanya kan sampai melakukan percobaan berapa ya? 999 kali apa 9.900 kali? Ya gitulah, pokoknya ratusan atau ribuan kali mencoba, baru ketemu yang namanya bola lampu. Gitu. Artinya, kalau saya sih yakin-yakin aja yang namanya menemukan sesuatu yang baru itu kan nggak sekali kita punya teori langsung. Ya, seperti mungkin saat ini Mas Yuda gitu ya, punya ikan layur, punya ikan teri, punya terasi, punya ikan asap gitu. Lalu kemudian mau menciptakan sebuah resep baru yang unik gitu ya, yang mungkin cocok dengan lidah
orang Jawa Barat, tapi berbahan baku asli dari Jawa Tengah. Nah, ini kan agak repot, karena selera mungkin berbeda-beda. Nah, ini kan akan ada percobaan. Oh, orang Sunda tuh nggak suka manis, saya kurangin gulanya. Oh, orang sini tuh senangnya pedas, tak tambahin rawitnya. Apakah ini bisa langsung berhasil? Belum tentu, karena ternyata pengurangan gula atau penambahan rawit itu punya pengaruh pada rasa dari ikan asapnya. Wah, kok jadi malah nggak karu-karuan, misalnya seperti itu kan. Ulang lagi, oh ya mengurangi asam ininya tapi diberi ini, diberi jeruk, diberi belimbing bulu, gagal lagi, malah asam tok, nggak ada rasa ikannya, ganti lagi. Ya ini bisa ratusan kali, gitu, ratusan kali sampai akhirnya keluar sebuah resep, wah cocok, orang Sunda bisa makan, orang Jawa senang. Kan susah. Selama ini kan ada asumsi ya bahwa tiap-tiap daerah punya ciri khas masing-masing dan ya nggak mau ngalah karena itu namanya selera, nggak bisa diadu. Ya orang Jogja pasti bilang makanan terenak di dunia ya gudeg, atau mau bilang manis kayak kolak juga dia nggak peduli gitu. Sementara orang Sunda senangnya sambal lalap, orang lain barangkali memandangnya males masakan aja, itu cuma ngambilin dari kebun aja gitu langsung dimakan. Orang Minang kan bilang wah makanan paling nggak sehat, kolesterol semua, ya pantas enak kalau dikasihnya lemak sama santan, apa masa nggak enak gitu. Jadi kan ada prejudice gitu. Nah, tetapi saya kira semuanya berangkat dari kearifan lokal. Sama, kalau tadi kita berbicara soal kepayang, kepayang itu ya. Itu kan di semua daerah ada loh. Di Betawi tadi pucung, di Sunda picung, di Hendra sampayang, di daerah Melayu lainnya sampai Kalimantan, Kalimantan Barat, Utara, Tengah, Timur itu sama, sepakat, itu namanya sama dengan kita. Kalau yang masih orang Banjar Melayunya sama, masih menyebutnya kepayang. Nah, yang agak lain Jawa karena menyebutnya kluwek. Nah, ini nggak ngerti nih, dari semuanya itu sampayang, kepayang, picung, pucung, kluwek. Nah, ada kluwek. Ya nggak masalah, tapi intinya spesiesnya sama, bendanya sama. Sebentar, Mas Ali, ada paket. Ini terikot nih, ada yang datang. Nah, maksudnya sama, bendanya sama, terus kemudian ya memang itu pohonnya juga sama gitu, nggak beda karena yang namanya keluak tuh pohonnya daunnya kecil, enggak, semuanya sama ya. Jadi dan sebenarnya kalau yang kita konsumsi itu, ya ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, disangkanya itu buahnya loh. Oh itu buah kluwek yang kita bikin rawuh, kan tuh bijinya loh. Buahnya gede. Nih kalau nggak anak sekarang nggak tahu. Mungkin udah Hendra aja nggak tahu bahwa buahnya tuh mirip, sebenarnya lebih mirip kayak kates. Kates. Gandul. Pepaya gitu kan. Gitu. Kayak coklat. Kalau pernah lihat kakao, Pak Yuda sering lah ya lihat kakao mungkin waktu masih dinas di Baturaja. Ada nggak sih di Baturaja kakao? Nggak ada. Kalau pernah di Sulawesi Tenggara, itu banyak sekali tuh kakao. Nah, kalau dilihat tuh kayak gitu. Saya juga kadang kalau dulu nggak tahu, nggak pernah di hutan juga nggak tahu. Nah, kalau spesiesnya sama, memang ada sedikit perbedaan gitu. Tapi itu namanya pangium ya, masuk keluarganya kalau di dalam bahasa Latinnya namanya pangium. Gitu ya. Jadi pangium apa? Pangium edule. Kalau udah mengapa ada yang namanya ilmu taksonomi itu sebenarnya pada dasarnya supaya ada kesepakatan dan kesepahaman terhadap satu barang gitu. Makanya ada bahasa yang ya udah ini kalau nyebut pakai bahasa daerahnya ntar beda-beda semua gitu kan. Jadi diciptakanlah satu istilah gitu. Nah, taksonomi ini diajarkan oleh Carolus Linnaeus. Ada hubungannya dengan Indonesia karena Carolus Linnaeus itu adalah kepala laboratorium botaninya VOC kira-kira waktu itu, atau pemerintah Hindia Belanda, yang banyak sekali ngurusin tanaman-tanaman yang datang dari tropis, yang paling banyak tentu dari Indonesia. Nah, yang dia kembangkan dalam budidaya dan kemudian menjadi sesuatu yang besar kalau di kemudian hari itu kopi. Jadi kita harus berterima kasih pada Carolus Linnaeus yang menyarankan budidaya kopi pertama kali di tanah Jawa. Ya meskipun bukan dia yang nanam di Jawa, tapi intinya Carolus Linnaeus tuh nyuruh gitu. Ini cocoknya katanya di Jawa. Ya itulah yang mungkin kita kenal di Jakarta itu ada daerah di dekat, nggak tahu sih nama daerahnya kan banyak kayak ada Pondok Kopi, Kebun Kopi di Bogor. Nah itu mungkin daerah-daerah awal. Kalau dilihat di situ maka kita melihat bahwa ada satu kearifan gitu ya, maksudnya ada satu nilai dari si
Pangium edule itu yang kemudian menjadi menjadi makanan yang beraneka jenis gitu di berbagai daerah itu ya. Ini sebentar, ini saya di itu temannya Pak Yuda sekarang jadi Pangdam Udayana, Pak Kurnia Dewantara. Ntar saya mengucapkan selamat dulu udah dilantik. Ya, makasih Mas. Ya. Ya, starting record again. Oke, thank you very much. Sorry, ada distraksi-distraksi. Nah, maka kebijakan lokal kita seperti misalkan ada kok orang, tapi tuh aneh loh, menurut saya aneh. Kenapa? Mau Jawa, mau Kalimantan, mau Sumatera, tuh mengenal itu yang namanya picung, itu yang namanya pucung, yang namanya keluak, yang namanya sampayang, yang namanya kepayang, atau pangium edule. Dan itu lucunya, diambilnya dari buah, itu diambil bijinya. Dan bijinya itu juga diproses, jadi tidak langsung gitu. Jadi harus difermentasi sebenarnya ya, supaya zat-zat aktifnya tuh bisa keluar. Dan itu memang ternyata kalau pernah makan nih, Om Yuda mungkin pernah ke Dayak ya, di sana kan ada rumpun besar Iban, ada juga rumpun besar Apokayan, di situ ada rumpun Kenyah, ada rumpun Murut, terus banyaklah rumpun-rumpunnya gitu. Tapi sama, makanan intinya itu bumbu masak intinya, makan apapun itu dicolek sandulit. Kayak terasinya ya, kayak terasinya itu adalah buah kepayang yang difermentasi. Bukan biji, buahnya yang kayak pepaya itu. Difermentasi dan itu, waduh, cita rasanya memang unik ya. Dan agak ngefly gitu loh. Kalau kita makan tuh emang sambelnya, makanannya itu ya umbut rotan itu dikasih sama fermentasi kepayang itu, kita ngefly loh makan itu. Jadi kayak agak ya sama lah ketika saudara-saudara kita di Aceh itu dulu kan sering ada mitos ya. Kenapa makanan Aceh tuh enak? Kenapa kok pliu tuh enak? Kenapa ikan kayu tuh, gulai ikan kayu tuh enak? Kenapa katanya ayam tangkap tuh enak? Ya kan masaknya pakai daun ganja. Ya ada benarnya juga gitu ya. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya bukan penyalahgunaan, melainkan pemanfaatan gitu bahan alam. Ya kalau dipakai sebagai psikotropika, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah lebih ke arah pelarian ataupun untuk menghibur diri dengan cara yang tidak benar, oke itu salah ya. Tapi kalau misalkan tradisi kok ya buat masak gitu ya, masak sih gitu. Nah gitu. Nah, kepayang itu di Dayak itu dipakai gitu untuk itu. Sama di Jawa juga ada masakan namanya rawon. Ini semua udah kenal. Padahal hitam meletak gitu ya. Sebenarnya kalau orang nggak terbiasa pun rasanya aneh. Karena pasti agak pahit. Karena bayangin ya, biji buah keluak difermentasi, hitamnya diambil kayak pasta gitu kan, kayak lengket gitu. Dicampur gitu dengan kuah, kasih daging. Itu kan kenapa daging itu apa nggak lebih enak kalau nggak usah dikasih keluak gitu? Kenapa? Tapi ternyata nyandu. Pertama kali nyoba itu nggak seneng, habis itu nggak bisa lepas. Kalau menurut saya ada faktor zat aditifnya. Dan kemampuan zat aditif itu menurut saya akan memberikan hasil maksimal. Kenapa kok diberi sifat menyandu itu? Karena ternyata kandungan zat aktifnya tuh bagus gitu. Ada antioksidannya, ada anti hiperkolesterolemi, anti lemaknya gitu. Makanya kan cerdas gitu nenek moyang kita tuh ketika daging yang notabene berlemak ditemukan sama keluak yang memang punya aktivitas anti lemak dan juga punya aktivitas antioksidan. Sama lah, nggak usah jauh-jauh. Kayak kita makan sate kambing. Kok bumbunya, atau kalau orang Minang ya, kenapa kok kari ya? Kenapa kok ada kuning-kuningnya ya? Kok kenapa ada lengkuasnya? Kenapa kok ada jahenya? Kenapa kok ada kunyitnya? Kan itu kan. Nah, sama, keluak itu pasti ngambil daging. Dan orang Jawa itu dulu ada kasta-kasta juga. Dalam pengertian kalau bukan ningrat, ya susah lah makan daging yang berkualitas tinggi. Kebagiannya sandung lamur. Itu masih untung dapat daging, kan gitu ya. Jadi sapi itu udah bagian yang isinya kolesterol gitu, yang boleh dimakan. Yang bagus-bagus, yang empuk kan ada yang lebih berhak gitu. Jadi kalau melihat dari segi sosiologisnya gitu. Nah, kalau nggak dipertemukan dengan yang namanya, kalau tidak dipertemukan dengan yang namanya keluak dan lain sebagainya, itu maka ya yang kita dapatkan bisa saja hanya efek buruknya dari bahan makanan tersebut. Nah, maka dengan demikian
kita senantiasa menyediakan padanan sehingga muncul keselarasan. Nah itu taunya dari mana? Orang zaman dulu nggak ada labnya, nggak ada dokter gizinya, nggak ada. Mereka pengalaman aja gitu. Kalau ini rasanya kayak gini, tapi kalau dimakan badannya kok jadi enak. Digabungin gitu ya. Setelah digabung-gabungin, kita kemudian mendapatkan satu komposisi yang ternyata bisa memberikan dampak maksimal bagi diri kita. Nah ini yang sebetulnya kalau menurut saya ya tidak terlepas juga dari spiritualitas kita. Jadi kuliner itu juga spiritualitas gitu ya. Kearifan lokal itu juga spiritualitas. Karena banyak hal dari kita yang punya keterbatasan gitu kan, kita nggak tahu sebenarnya isinya keluak tuh apa, tapi kok dimakan rasanya pahit, tapi kok ternyata menyehatkan. Itu kan misalkan seperti itu. Sambiloto itu tahu dari mana gitu kan, nggak ada labnya dulu. Apakah minum sambiloto tuh besoknya ke Prodia cek gula darah, kan enggak. Tapi orang dulu udah tahu bahwa ini obat yang baik untuk infeksi, ini obat yang baik untuk kadar gula darah, ini obat yang baik. Nah itu kan kalau menurut saya bukan semata kemampuan manusia gitu ya, tetapi itu adalah karunia. Jadi karunia itu bisa datang dengan kebeningan hati kita gitu. Ketika kita mau mencoba, ketika kita melihat alam dan mensyukuri, nah itu bisa menjadi sesuatu. Tetapi kalau kita misalkan dari awal, enggak, apaan sih, nggak mungkin lah kayak gitu lah, kumis kucing kok ngobatin ginjal, hubungannya dari mana kan? Nah itu kan jadi dulu nenek moyang sudah minum kayak gitu, nenek moyang tuh karena nggak punya alternatif katanya, makanya terpaksa ya minum itu. Nah ternyata kan kita lihat ya, dari segi usia harapan hidup, dari usia kebugaran, dari usia produktivitas, kadang-kadang kita juga melihat loh kok orang dulu itu kayaknya jarang sakitnya ya. Oh mungkin nggak tercatat ya, selain tidak tercatat juga memang kondisi tubuhnya mungkin juga lebih baik, stresnya tidak seperti kita hari ini, polusinya tidak seperti kita hari ini, makannya tidak monokultur. Kita ini kan makannya sekarang monokultur. Coba meskipun kita makan nasi, ya lauknya itu aja lah, nggak beda banyak gitu. Nasi telur, nasi tahu, nasi ayam, nasi daging, udah. Apalagi mau kata Reska punya menu banyak, isinya itu kok, nggak akan lari dari situ kan gitu. Nasi goreng pakai ayam, nasi rames pakai daging, nasi goreng pakai daging, nasi rames pakai ayam, kan muter aja gitu. Makan kita dia cuma karbohidrat, protein, lemak, karbohidrat, protein, lemak gitu. Seratnya ecek-ecek gitu ya, cuman ada sayur buah ya pelengkap saja. Padahal sebenarnya porsi itu nggak cukup. Artinya kan dikit banget di ujung dan belum tentu juga dimakan. Kayak Okaka Bento itu kan ngasih salad sebenarnya buat apa? Sebagian besar orang nggak pada makan saladnya, malah disingkirin gitu. Kalau mau dikumpulin tuh di gerbong kereta, saladnya banyak tuh yang dari Okaka Bento tuh. Kalau saya doyan, tapi saya belum pernah ngumpulin di gerbong. Tapi maksudnya kalau misalnya itu makanan terbuang, itu makanan terbuang. Maka tidak heran ya, saya lupa ya, di Indonesia tuh kalau nggak salah selama 1 bulan itu ada berapa ton gitu ya, berapa ribu apa berapa ratus ribu ton di satu kota saja, di satu daerah saja gitu, makanan terbuang gitu. Bayangin, ya seperti itu. Jadi artinya kalau dulu kita heterokultur, dapatnya apa itu yang dimakan. Nah kalau sekarang kan udah pasti ada beras di rumah. Kalau dulu kita nyari, dapatnya belut makannya belut, dapatnya daun-daunan gitu ya, dapatnya makan daun-daunan, dapatnya mungkin perangkap burung gitu ya, makannya burung. Dan itu kan heteroculture. Jadi kita berubah makanan kita tuh. Nah, padahal keberagaman yang masuk itu juga membuat keberagaman di dalam perut kita juga. Artinya bakteri yang ada dalam diri kita tuh menyesuaikan dengan apa yang kita konsumsi. Nah, kalau sekarang, apalagi anak sekarang, konsumsinya fast food gitu. Isinya cuman fried chicken, burger terus gitu. Ya bakterinya nggak ada. Dan seperti contoh ini ya. Ini saya nggak nyebut merek ya, tapi ini invensi di penemuan dulu tahun 2000-an lah gitu. Kita bersama-sama dengan Prof. Sukardi, saya sampai hari ini belum pernah ketemu yang namanya Prof. Sukardi, tapi ya kita komunikasi lewat obrol-obrolan gitu. Beliau nyari bakteri apa segala macam dikembangin, saya memberikan masukan dari aspek klinis, imunologis tuh kayak gini. Keluar ini. Dan ini katanya kemarin laporan dari Surabaya cukup membantu di dalam pandemi COVID ini, banyak menolong. Ini namanya probiotik. Saya nggak ada mereknya ya, saya nggak ada mereknya. Ini namanya probiotik, isinya sebetulnya adalah membantu keberagaman dari residen flora. Jadi artinya ada yang tinggal di dalam diri kita kan residen flora. Jadi flora normal terbagi dua. Yang pertama itu adalah transient flora, yang kedua residen flora. Yang residen itu yang menetap di kita. Nah, sekarang dengan kondisi makanan yang semakin tidak beragam,
itu maka yang menetap itu ya itu aja gitu, yang cocok sama fried chicken gitu. Jadi dan itu ternyata menentukan sifat. Artinya apa yang ada di perut gitu. Jadi you are what you eat itu benar. Jadi apa yang kamu makan itu adalah kamu gitu ya. Kamu tuh adalah apa yang kamu makan. You are what you eat. Karena emosi itu diatur dari sini. Jadi semakin beragam mikrobakterianya, sikap kita juga makin beragam, makin sabar, makin pengertian. Nah, jadi kalau kita sekarang kadang-kala makannya tuh hanya satu jenis gitu ya, kadang-kadang kita juga sulit beradaptasi sebagai manusia gitu di lingkungan yang baru, kayak gak nyaman gitu. Kenapa? Karena nggak terbiasa dengan perbedaan. Itu kira-kira ya. Jadi kalau boleh saya lanjutkan lagi, maka tadi seperti kearifan lokal kita di dalam hal kepayang gitu ya, kluwek dan sebagainya, itu kan sekarang kita baru tahu, oh dalamnya tuh ada antioksidan, oh dalamnya tuh ada yang namanya anti racun, oh dalamnya tuh ada yang namanya anti lemak, oh dalamnya tuh ternyata ada antivirus, antibakteri dan macam-macam. Kan baru tahu gitu sekarang. Oh kenapa kalau di buahnya difermentasi tuh mungkin juga lebih enak, tapi juga lebih bermanfaat. Kenapa? Karena proses fermentasi itu juga membantu melepaskan zat-zat aktif yang selama ini masih tersimpan di dalam struktur yang intak namanya, struktur yang belum terurai. Nah, dengan demikian, otomatis cara-cara nenek moyang kita gitu ya ketika mau bikin terasi itu kan aduh kalau kita mikir itu apa-apaan sih dibikin busuk, dibikin bau kayak gitu. Apa nggak bisa udangnya langsung dimakan aja gitu. Kok kayak gitu. Pertama itu preservasi ya. Jadi artinya pengawetan supaya bisa bertahan lama. Kan nggak selalu laut itu ada udang, ada musimnya. Gimana nanti kalau udah nggak musim. Kan gitu kira-kira ya. Dipreservasi. Lalu kemudian dijadikan campuran bahan makanan dan itu ternyata di semua daerah, banyak sekali daerah, terutama di Asia Tenggara tuh ada. Jadi ini kearifan bersama gitu ya. Jadi kalau di Vietnam namanya marwok, di marwok gitu ya namanya aneh lah. Kalau di Thailand kapi, kalau di paling lucu di Filipina namanya bagong. Bagong apa ya? Bagong kampa apa-apa gitu. Tapi depannya bagong. Bagung kampa. Kalau di Thailand itu kapi, kalau di Vietnam itu marwok, di Indonesia tarasi. Indonesianya mana dulu? Jawa. Di sebagian Indonesia Timur bakasang, di Sumatera juga ada bakasang. Terus di Sumatera juga disebut belacan, kan lain-lain. Jadi artinya itu samalah intinya. Nah, ini kan juga bagian dari kearifan lokal, di mana pada hakikatnya kita itu memiliki satu nilai tambah dengan mengedepankan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Ini kan suatu hal yang menarik ya. Kalau saya sendiri bukan sekedar makan, tetapi juga melihat gitu bahwa oh iya ternyata banyak hal yang kemudian kalau kita ulik gitu. Nah tadi itu dari misalnya keluak. Nah sekarang kita masuk nih ke potensi-potensi tanaman obat ya yang kurang lebih bisa kita bahas gitu. Nah, waktu saya tidak terlalu banyak nih rupanya Hen, mungkin 10 menitan lagi lah gitu ya. Tadi udah dibahas juga ada beberapa tanaman obat, tapi yang tadi lagi dibahas di grup itu sambiloto. Nah, kenapa saya tertarik? Karena ini memang juga tadi Mas Yuda udah pakai dari lama, banyak keluarga kita juga udah pakai dari lama, dan saya pribadi secara ilmiah udah meneliti sambiloto ini dari sekitar tahun 2001. Jadi artinya kalau dilihat udah 19 tahun gitu ya. Tapi memang tidak pernah sampai ke menghasilkan satu produk yang kemudian siap pakai itu belum. Jadi rata-rata penelitian di kita tuh terhentinya di situ ya dalam dalam konteks itu bahwa penelitian kita tuh di akademis saja gitu, tapi tidak sampai ke hal-hal yang bersifat aplikatif. Nah ini kalau menurut saya juga perlu kita pikirkan bersama bahwa pada hakikatnya kekurangan kita tuh di situ. Jadi tapi kalau kita berbicara sambiloto, itu memang unik. Artinya dulu saya pertama meneliti bukan sebagai antibakteri, bukan sebagai antivirus, melainkan sebagai anti kanker. Dan untuk kanker payudara, sambiloto ini cukup bagus gitu ya. Sifatnya itu karena apa? Mampu mengenali sel yang bersifat abnormal, lalu mendorong peristiwa yang namanya apoptosis. Apoptosis itu semacam anjuran kematian. Jadi artinya begini, kalau sel itu dianggap rusak gitu. Jadi sistem tubuh kita tuh menghimbau, udah deh kamu nggak usah ada di sini karena mengganggu pekerjaan yang lain gitu, daripada nanti berkembang dan kemudian menyita energi sehingga orangnya ini akan sakit dan kemudian bisa sampai fatal, sampai wafat. Jadi kamu pergilah dari sini. Namanya apoptosis.
antivirus. Nah, Sambiloto itu mendorong apoptosis pada penderita kanker, sehingga sel-sel yang kanker itu seolah-olah diprogram untuk mati dan tidak mengganggu kinerja dari sel-sel yang lain. Nah, canggih sekali makanya. Nah, lalu kemudian ternyata di kemudian hari muncul juga bahwa Sambiloto punya kemampuan untuk melakukan sebuah proses antivirus dan juga antibakteri. Ini sudah banyak diteliti oleh teman-teman kita dokter patologi klinik gitu, dan juga di beberapa center di UNER, di Erlangga tuh banyak sekali diteliti. Nah, lalu kemudian tapi begini, bahan alam itu sudah cukup bagus, misalnya punya efek anti imunomodulasi, punya efek antivirus, punya efek imunomodulasi dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat bahwa bahan alam ini, kita lihat ibarat hutan. Hutan itu kan nggak pernah satu pohon, dia multikultur juga. Artinya ada bahan-bahan alam lain yang bisa dipadu-padankan. Jadi nggak berdiri sendiri. Salah satunya adalah yang memang saya juga pernah pelajari dengan cukup banyak gitu ya. Itu adalah daun jambu. Nah, daun jambu itu memang kalau dulu kita kenal obat diare aja. Sebenarnya dia adalah antivirus dan juga bisa membantu hematopoietik untuk menghasilkan trombosit. Jadi memang kalau demam berdarah betul, tapi bukan jambunya, daunnya. Daunnya itu membantu untuk meningkatkan kadar trombosit, satu. Kemudian untuk mengurangi respon imun atau radang berlebihan. Dan kemudian tadi punya efek antivirus. Maka menurut saya akan menjadi sangat perpaduan yang menjadi luar biasa ketika ada Sambiloto dengan segala kelebihannya bertemu dengan daun jambu. Nah, ini sebagai contoh saja bahwa masih banyak padu padan seperti itu. Mungkin temulawak dengan kunir, mungkin juga kalau itu sudah untuk temulawak saja, misalkan sudah penelitiannya sampai tingkat master, bahkan sekarang mungkin sudah banyak doktor dari sana, profesor bahkan ya, seperti Prof. Sidik itu yang dari Unpad itu profesornya temulawak. Kenapa? Karena diteliti berpuluh-puluh tahun aja nggak selesai, dalam pengertian masih banyak potensi-potensinya yang belum dikembangkan. Ya, ada anti kankernya, anti radangnya, anti macam-macam gitu ya, anti lemak dan sebagainya. Dan ini sekarang dengan penelitian-penelitian masa kini gitu, kita memiliki kapasitas untuk bisa mengelaborasi itu dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih pesat. Nah, dengan demikian, maka kita bisa lebih banyak memiliki kepustakaan dari Hasanah Tanaman Obat Indonesia. Nah, ini yang sebetulnya kepedulian saya. Maka ketika teman-teman acara itu suka bikin jamu aneh-aneh, saya dukung. Ketika kemarin saya dihubungi oleh salah seorang direktur industri farmasi nasional ya, dari salah satu pabrik besar loh ini, menghubungi, Mas, ada formulasi nggak? Ya, kita nggak masuk di obat lah, kita masuk suplemen. Nah, itu juga saya kasihkan tadi yang namanya formulasi itu. Tapi dia juga perlu proses gitu. Waduh, kita harus cari bahan ini, nyari daun jambu sekian ton itu ternyata nggak mudah. Nyari Sambiloto itu memang banyak. Tetapi yang punya kualitas bisa cocok dengan standar mesin gitu ya, sehingga nanti keluarnya tuh bisa terstandarisasi di Badan POM, kan harus sama ini. Nah, ini tantangan, karena kan petani kita juga belum berpikir untuk menjadi petani obat tradisional. Belum berpikir untuk membudidayakan tanaman jambu batu, yang ada kan di depan rumah, gitu. Terus kemudian kita nanam buat diambil buahnya. Kan nggak mikir bahwa itu bisa jadi pertanian khusus untuk obat. Nggak ada. Yang punya daun pohon jambu 1000 batang, nggak ada. Yang ada cuma 2 batang tuh depan rumah, kan gitu. Dulu. Sekarang bahkan rumahnya nggak punya halaman. Nah, sama Sambiloto juga gitu. Selama ini perusahaan jamu yang masih ngambil gitu dari pengumpul yang mungkin menemukan secara liar atau yang nanam tapi sedikit kecil-kecilan, dan perawatannya juga beda-beda. Nah, ini kalau di industri farmasi nggak bisa. Jadi artinya daunnya harus punya standarisasi khusus, termasuk kadar air, kadar abu, kandungan, usia, lebar daun, segala macam diukur. Hidupnya di tanah seperti apa, ketinggian berapa, harus distandarisasi. Makanya saya kemarin bilang, waduh, birokrasinya masih cukup sulit nih, karena memang sebenarnya persoalannya juga cukup kompleks. Artinya apa? Kalau ternyata itu ditanam di daerah yang beda-beda, umur tanamannya beda-beda, ya pasti hasilnya juga beda. Artinya nanti satu sembuh minum ini, satu kok enggak. Loh, kenapa? Padahal ini dari industri yang sama. Ya kalau jamu fine-fine aja. Artinya makanya tadi saya bilang, kalau acara Mas Yuda mau bikin, saya senang. Kenapa? Karena kita nggak terlalu pakai aturan. Tapi kalau kita udah masuk yang namanya industri farmasi, untuk dapat izin edar dari Badan POM, ditanya itu Sambiloto yang kamu pakai datangnya dari mana?
dari satu batch atau beberapa batch, kebunnya sama apa tidak, kandungan airnya berapa, kandungan abunya berapa, ditanamnya bulan apa. Loh, kenapa kok ditanya bulan segala? Ya pas musim kemarau atau pas musim hujan? Karena lain kualitas tanahnya, mineralnya, kandungan apa, rasio cairan yang dikandungnya gitu lain. Terus umur berapa dipanen, proses pasca panennya seperti apa, bla bla bla. Jadi saya bilang, wah kalau jamu kan ya mau daun kecil, daun gede, selama itu Sambiloto ya pakai aja. Mau berapa? 5 lembar. 5 lembarnya yang gede apa yang kecil lah, sebodoh yang penting 5 kan gitu. Ya jadi kan tidak terstandarisasi dengan baik, tapi memberikan peluang pada kita, karena toh efeknya tetap ada ya, tetap aja. Nah, cuma ini tidak bisa diterima di dunia kedokteran yang memang harus menggunakan standar terkuantifikasi. Ya memang saya bilang, kalau industri tanaman obat pada akhirnya mau masuk sebagai bagian dari industri farmasi global, ya kita ngikutin standar. Udah ada Pak, ada Deltomed misalnya di Indonesia tuh udah bikin, kalau nggak salah juga beberapa industri farmasi nasional, BUMN gitu ya, Kimia Farma, apa kan bikin tuh yang namanya apa itu namanya, batu gin elixir, itu kan dari tanaman obat, tapi ya itu ditakar, sumber, punya kebun sendiri gitu ya, sehingga nanti bisa memproduksi sesuai dengan kriteria. Nah, maka sebenarnya ini peluang. Jadi artinya petani-petani empon-empon kita yang selama ini mungkin hanya menjual putus ya ke tengkulak, kalau diseriusin ini akan punya nilai tambah gitu. Jadi khusus aja mau tanam Sambiloto 1 hektar. Kalau sekarang kita nanam segitu, siapa yang mau beli gitu. Oh, kita malah rugi. Ngapain lu nanam-nanam Sambiloto diminum sendiri kan gitu istilahnya. Nah, tapi kalau ke depan ya, dan ini memang tentu perlu keberpihakan ya. Kalau tidak ada stimulus gitu, tidak dibeli oleh dinas pertanian atau tidak dibeli oleh industri jamu atau farmasi, ya petaninya bangkrut. Udah 1/2 hektar ditanamin Sambiloto semua, pada waktu masanya sudah mulai bisa usia masuk masa produktif, pas panen nggak ada yang mau beli, ya mana ada yang mau mengembangkan. Makanya sekarang jadi sulit. Jadi beberapa bahan asli Indonesia yang diklaim punya punya apa ya, katakanlah punya khasiat gitu, bagus buat ini, buat itu, kenapa nggak segera diproduksi gitu? Ya karena nggak ada produksi, nggak ada bahan bakunya. Jadi ya adanya liar, tidak terstandar, dan harus dicari ke sana kemari. Bulan ini bisa ada, bulan depan nggak ada. Ya ini kan nggak bisa gitu, kalau karena nggak bisa untuk tuntutan parameter industrial, itu nggak bisa. Mereka kan harus continue. Gitu. Nah, PR juga sih buat kita. Makanya tadi saya lebih senang kalau jamu kan mau ada 3 lembar jadi, mau cuma 2 lembar juga oke. Kan nggak mikir, wah bahwa dosisnya harus 5 lembar. Yang penting kita bisa mendapatkan efek. Ya udah nanti disubstitusilah, diganti, tambahinlah kencurnya lebih banyak. Bisa saja seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, sebetulnya saya sebenarnya hanya ingin mengingatkan pada kita bahwa itu baru Sambiloto, itu baru daun jambu. Emang ada lagi Pak? Ya Allah banyak. Ada yang namanya vincristin atau tapak darah. Itu semula tradisional, sekarang sudah menjadi obat kanker karena disintesa, diambil zat aktifnya yang ternyata terbukti efektif untuk meredam pembelahan atau replikasi sel-sel kanker, dan sekarang sudah menjadi bagian dari terapi yang menjadi protokol di rumah sakit itu tapak darah. Terus kemudian apa namanya folium ortosipon, lalu pegagan, centella asiatica, terus kemudian curcuma domestica, nah itu tadi itu apa temulawak, itu juga sudah mulai banyak sekali dipakai di dalam apa namanya terapi-terapi resmi gitu ya, di rumah sakit ataupun di praktek-praktek. Nah karena apa? Memang pada akhirnya kita melihat bahwa orang yang tahu potensinya akan masuk sebagai investor dan kemudian akan mengembangkan itu. Sementara mungkin petani kita dan kita juga pada akhirnya nanti akan beli gitu. Masa temulawak dari Jerman sih gitu ya. Sekarang ini patennya temulawak di Jerman. Atau mungkin nanti Sambiloto. Mungkin karena India lebih cepat, lebih maju, dan dia juga punya sama-sama Sambiloto, ya bisa saja nanti obat-obat berbasis Sambiloto itu datangnya dari India. Atau mungkin malah Eropa, karena Eropa itu nggak punya tanah, nggak punya tanaman, tapi bisa ngaku gitu. Dia ngambil industrinya di sana, dibenerin, patenin, selesai kita. Karena kita nggak bisa nuntut lagi, karena itu sudah dipergunakan oleh satu lembaga yang mematenkan lebih awal daripada kita. Nah, apalagi tadi ada pegagan, ada kurkuma, ada Sambiloto, ada daun jambu, ada daun alpukat, ada murbei, ada, nah ini yang belum dibahas barangkali endofit. Apa itu endofit? Sebetulnya endofit itu adalah semacam parasit yang tinggal di atau menumpang gitu ya di tanaman-tanaman yang juga parasit di sebuah pohon. Jadi endofit itu benda-benda yang punya zat aktif, makhluk-makhluk kecil gitu yang ada di
yang ada di ini ya, yang ada di pohon begitu. Jadi parasit di pohon itu kan banyak tuh yang nempel-nempel, orang bilang benalu gitu. Nah, lalu kemudian juga masih ada lagi zat-zat aktif dari beberapa bakteri yang ada di spons. Spons itu apa sih? Terumbu karang. Bayangin, yang namanya obat kita tuh banyak banget. Mulai dari spons terumbu karang, endofit yang ada di pohon-pohonan, sampai juga bakteri-bakteri yang bisa menjadi unsur probiotik, sampai kepada zat-zat aktif yang ada di berbagai daun dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang ada di sekitar kita. Ya seperti papaya itu kan papain like ya, papain like enzim gitu. Padahal papain like itu punya banyak peran gitu. Bahkan virus COVID saja untuk masuk ke dalam tubuh kita perlu enzim papain gitu untuk mendenaturasi protein yang ada di dalam sel tubuh kita sehingga dia bisa masuk ke dalamnya gitu. Nah, sebenarnya saya kemarin juga sempat berpikir iseng tuh, saya tulis juga tuh. Bagaimana kalau justru kita pakai nih si papainnya ini untuk katakanlah justru kalau sedikit itu dipakai virus. Kalau diberi banyak, gitu, virus ini terdenaturasi gitu. Jadi dia juga ikut pecah. Gitu. Saya kayak orang minum lah. Kalau orang haus dan dehidrasi minum 1 gelas oke kan. Tapi kalau disuruh minum 1 galon masuk rumah sakit kan dia. Nah gitu kira-kira. Saya punya pemikiran iseng gitu. Ya udah ini kasih papain dari papaya aja, dari biji papaya yang kita ekstrak, kasih kepada penderita COVID. Tuh papain itu bukannya mendorong replikasi COVID? Iya, kalau dalam jumlah tertentu dan bisa dimanfaatkan. Tapi kalau seperti orang minum air, begitu kebutuhannya 1 gelas itu kita kasih 1 galon, ya dia bisa terbenam di dalam minumannya sendiri gitu. Nah, saya tapi belum ada yang berani nyoba. Tapi saya pernah coba pada kasus demam berdarah ketika ada saudara saya terkena, dia bilang nih di rumah sakit kok kayak nggak dikasih obat, ya memang nggak ada obatnya. Saya bilang demam berdarah, kita hanya tinggal tergantung pemulihan sistem imunitas dan juga menjaga cairan supaya tidak shock gitu, supaya tidak kita lemas gitu. Nah, terus gimana? Ya udah kalau mau nih saya ada nih ekstrak daun pepaya, ekstrak biji pepaya dan waktu itu bukan sambiloto, daun jambu. Ya campur aja lah daun jambu batu sama ekstrak daun pepaya. Waduh, biji pepayanya ini pahit sekali gini-gini. Nah, itu yang obat sebenarnya. Nah, ternyata 2-3 hari saya itu membaik. Nah, saya berpikir sederhananya bahwa biji pepaya itu banyak sekali mengandung papain-like enzim. Jadi memang papain itu di biji pepaya. Bukan like, tapi memang papain asli. Papain protease. Nah, enzim-enzim protease ini kan dibutuhkan gitu oleh virus. Tapi kalau terlalu banyak kan virusnya sendiri yang terdenaturasi karena kena protease juga dan kemudian juga dia tidak bisa menghandle gitu dalam jumlah atau kuantitas yang cukup besar seperti itu. Nah, jadi artinya banyak sekali kalau kita bicara biji pepaya ada manfaat obatnya, padahal itu murah dan barangkali kita buang-buang selama ini. Terus kemudian tadi ada sambiloto, ada yang namanya daun jambu batu, ada yang namanya tapak dara, ada yang namanya tapak liman, ada yang namanya jahe, kunyit rimpang ya semua ya, bawang merah, bawang putih, dan itu semua kalau kita mengetahui secara detail proporsi dan komposisinya tentu akan bisa menghasilkan dampak terapi yang mudah-mudahan bisa bersifat cukup signifikan dalam proses penyembuhan. Jadi saya kira itu ya yang sementara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan lagi karena saya sampai akhir Juli itu memang masih banyak beraktivitas online karena di gugus tugas ini saya lebih banyak memberikan berkomunikasi secara online juga. Jadi saya memang tidak bergerak selama sampai mungkin Agustus karena sewaktu-waktu saya tuh kayak tadi semalaman itu juga masih ada penugasan yang perlu saya persiapkan. Maka tadi pagi juga mendadak Toto ada kegiatan lagi gitu yang juga agak membuat webinar kita jadi mundur sedikit. Jadi itu Dendra masih monitor? Nggak ada, Dendranya pergi, Mas Yuda. Masih Pak, Oh, masih pakai laptop. Jadi barangkali itu dulu ya. Apa mungkin kita beri kesempatan Pak Yuda untuk memberikan kesimpulan ataupun saran dan masukan serta cerita lah mungkin apa yang dialami dari kecil gitu. Dan apa itu tadi sih yang ditunjuk-tunjukin itu? Monggo Pak Yuda. Yuh, masih di mute Pak? Ya, terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng deh. Salam kenal buat Mas Hans. Buat siapa? Cuman kita bertiga. Oh, Mas Hans. Buat Mas Hans. Udah Gimana, Indra Pak? itu ya. Begini Dok, kalau masalah jamu kebetulan itu kan
rumah keluarga. Samping kanan kirinya itu kan disewakan, dulu itu zaman kecil disewakan sama bapak ibu yang jualan jamu itu. Tukang-tukang jamu orang Selogiri itu kan. Dan saya ingat juga waktu kecil itu saya kulaan jamu itu di Pasar Nguter gitu. Jadi sedikit banyak. Oh, di muter. Ya, dari Nguter yang Solo Baru ke arah Wonogiri itu loh Pak Yai. Saya sering main di muter. Ya, Jangan di pasar. khawatir. Ya, Iya. Pasar Nguter itu dulu ada namanya Pasar Nguter yang satu pasar itu jualannya jamu semua gitu kan. Betul. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah ternyata daun belimbing muda itu, belimbing buah ya, itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Bisa. Dipercaya gitu kan. Itu AC inhibitor tuh. Ya, Beta blocker. zaman saya kecil ya. Untuk pembuatan jamu di lingkungan saya yaitu memang betul-betul tradisional tanpa bahan pengawet. Pengolahannya pun sangat sederhana, tidak ada tambahan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir justru yang alamiah seperti itu yang ya kadar-kadarnya yang melekat di bahan-bahan tersebut tidak hilang gitu. Jadi kalau sederhana saja kita bisa membuat, apalagi kalau dicampur dengan teknologi-teknologi yang ya orang sekarang semakin pintar lah gitu. Saya juga ingin juga mempromosikan satu minuman yang di belahan dunia manapun kayaknya tidak ada. Kalau di tempat saya itu ada namanya coro. Coro itu bahan coro Pak ya. Coro, bukan coro. Kalau coro itu kan hewan. Iya namanya. Coro namanya. Itu bahannya dari jahe, santan, merica, sama gula Jawa. Jadi rasanya itu hangat di badan lah, gitu, seger. Jadi kalau yang masuk angin minum itu tuh keringat pasti langsung keluar. Nah, saya sedang cari cara membuatnya karena ternyata membuat minuman coro itu ada cara tersendiri gitu kan. Termasuk ketika santan itu diekstrak jadi apa ya? Jadi sejenis kayak bubble lah gitu. Kalau santan ya. Ya santan itu Pak Yai. Bahannya dari santan yang kental, entah direbus apa terus jadi mernul lah kalau orang Jawa bilang gitu kan. Nah itu nanti bagian yang dibumbu ditaruh di atas minuman coro tersebut gitu kan. Nah kembali lagi ke jamu. Mas jalan coro Mas, bagus Mas. Kan di sini nggak ada tuh coro. Iya Pak Yai mungkin tahu ya coro ya, minuman coro ya. Tahu. Itu hanya mungkin Semarang ke timur yang iya. Yang tahu coro gitu kan. Itu kan kebijakan kearifan lokal. Betul Pak Yai. Nah, kembali lagi ke jamu, saya itu sangat dekat dengan 9 bahan jamu dulu. Pengalaman dari kecil ya, seperti kayak daun belimbing muda, cabai puyang, beras kencur, kunir asam, temulawak, sambiroto kalau di tempat saya namanya itu kan, daun katet, daun katuk, sama daun kelor. Nah, daun kelor juga sekarang lagi ngetren itu dibikin seperti kayak sayur bening atau sayur bayam lah. Dicampur dengan wortel. Nah, itu daun kelor sudah mulai ternyata menurut informasi yang saya dapat daun kelor juga sangat bagus untuk daya tahan tubuh gitu. Buat anti santet. Sama orang kebal kalau dikepret daun kelor hilang loh kekebalannya. Betul. Mistisnya sih seperti itu, tapi saya belum pernah mencoba. Saya pernah lihat di Manggarai, tukang copet dipukul pakai daun kelor langsung tersungkur. Tadinya digebukin orang 10 nggak apa-apa. Iya. Betul Pak ya. Ya itulah sekarang yang sedang saya di Bandung ini memang sedang aktif membuat khususnya temulawak kan, karena kemarin memang kebetulan saya sendiri itu kan di organ hati saya seperti yang Pak Yai bilang kan ada sedikit perlemakan. Ya, jadi dibalut sama lemak kan itu kan organ hati. Perlemakan. Betul, perlemakan. Dan kalau saya berbicara lama itu seperti akhirnya saya seperti kayak menggeh. Iya, menggeh masuk angin terus seperti kayak ulu hati itu ketusuk gitu. Oke.
Nah, itu yang saya rasakan setelah saya rutin minum itu, durasinya agak bertambah. Yang tadinya 10 menit saya sudah merasakan seperti itu, sekarang jadi setengah jam gitu kan. Karena memang kan ya saya termasuk salah satu yang doyan ngomong di depan teman-teman gitu. Berarti sekarang udah kuat ya ke Rengganis, udah kuat nih, udah minum temulawak nih kan. Oh siap, kalau ke Rengganis siap, kalau naik siap pokoknya. Kemarin kan seperempat jalan. Ya mungkin saya akan saran di forum ini, atau mungkin ada yang ini ya, Sambiroto itu kan kemungkinan bisa dibuat bubuk ya Pak Yai ya. Ini Nah, Sambiroto. Sambiroto. Dibuat kapsul. Dibuat Nah, kapsul. dibuat kapsul atau dibuat bubuk lah bagi yang tidak suka pahit kan mungkin dibuat kapsul tidak bisa solusi lah gitu. Nah, mungkin nanti Pak Yai dan teman-teman yang apa istilahnya bisa atau tahu cara membuat daun-daunan itu menjadi serbuk kayak teh atau dan lain sebagainya, mungkin bisa di-share Pak Yai, jadi saya bisa ngintip-ngintip. Itu bisa kalau di sana di acara Ki ditunjukin caranya. Kita sambil minum sambil lihat. Bagus dong Mas Yuda, udah pernah belum sih ke acara Ki deket stasiun Belum. kota? Deket Belum stasiun pernah, kota, iya. Kalau ke Jakarta, kita naik komuter lain ke stasiun kota, nanti tinggal jalan kaki, udah nyampe. Bagus loh, jadi prosesnya gini, ini bahan-bahannya gitu. Jadi diajarin kita malah. Jadi di sana malah seneng kalau ada orang tuh bisa bikin. Kalau rumah makan lain atau tempat lain kan, usaha lain kan gitu ya. Kadang kalau ada orang yang, wah jangan-jangan nanti malah dia bikin sendiri gitu. Kalau ini enggak, malah ini loh. Gitu. Caranya begini, ini terus kemudian prosesnya begini, gabungannya ini itu. Gitu Pak Yuda. Ya, termasuk ya pengalaman yang saya ketahui itu membuat kembali lagi ke jamu, proses lama merebusnya itu juga berpengaruh ternyata. Iya. Saya tidak tahu berpengaruh ke apanya, tapi yang jelas rasanya berbeda ketika kita merebus sebentar dengan kita merebus lama. Terus media merebusnya ketika kita pakai panci dengan pakai kuali pun berbeda. Hasilnya itu berbeda. Ya mungkin itu Pak Yai sedikit yang bisa saya bagi ke teman-teman. Saya juga lagi belajar juga nulis-nulis ini kan. Wih, mantap. Mudah-mudahan ya punya banyak bahan dari teman-teman. Terima kasih sementara itu Pak Yai. Salam buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Hendra, Pak Hans, Pak Yuda, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Simpulannya sangat sederhana, bahwa pengolahan tanaman obat, bahan alam yang ada di sekitar kita itu punya potensi. Mungkin kalau warisan dari leluhur atau budaya kita itu bersifat umum ya, bersifat dengan pendekatan yang pada saat di zaman beliau yaitu seperti itu. Nah sekarang kan kita punya kelebihan dalam pengertian ada ilmunya tadi kata Pak Yuda, ada teknologinya, ada kemampuan kita untuk mencari bahan yang tadi membuat setidaknya prosesnya mungkin bisa lebih higienis, sanitasinya lebih baik gitu. Nah, itu mungkin masukan juga. Artinya mungkin nanti kita bersama-sama salah satu. Nah, seperti contoh sekarang saya sedang buat dengan Mas Nanda di Mantang. Itu ekstra kulit jeruk. Jadi kulit jeruk tuh rata-rata dibuang gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya ada antivirus yang bagus, antioksidan yang bagus, namanya hesperidin. Nah, kita lagi cari cara yang murah, yang petani juga nanti bisa. Kalau caranya pabrik farmasi ya nggak bisa semua, karena itu kan pakai alat yang luar biasa mahal, teknologinya tinggi. Nah, ini kita prinsip dasarnya tidak jauh berbeda, tetapi dengan alat yang kita bikin sendirilah, gitu. Artinya kapasitas kecil, bisa dilakukan di rumah, artinya nggak perlu modal. Intinya kan nggak perlu modal. Kalau kita udah bicara modal, ya udah ke laut lagi, karena pada akhirnya nanti yang bisa ngerjain ya industri yang sudah relatif besar gitu. Nah ini yang kita lagi coba, mudah-mudahan nanti kita mau coba tes kandungannya tuh udah dapet belum nih hesperidinnya gitu. Karena kalau dari aroma rasa tuh kayaknya dapet nih, ini udah ini nih zatnya yang kita cari. Tapi kan nggak bisa ya kita mengklaim sebelum ada hasil pemeriksaan laboratorium. Nah ini yang tadi dikatakan Pak Yuda. Sekarang tuh sebenarnya jadi lebih enak. Kenapa?
ya dulu kita buat-buat aja gitu, kemudian minum kan, kemudian baru dirasakan, oh ya enak gitu. Oh ya kalau kelamaan ngerebusnya kok jadi nggak sama ya efeknya kan, hanya begitu. Tapi kalau sekarang kan bisa dilihat, oh iya kalau di dalam prosesnya begini, kandungannya seperti ini, jumlahnya sekian. Gitu. Nah kalau kalau dulu kan kita nggak bisa tahu tuh sambilotonya ini konsentrasi berapa, nggak ngerti. Kalau sekarang kan kita bisa ya, apa namanya, memetakan atau meneliti. Oh ya ini dari kulit jeruk ada antivirusnya, namanya hesperidin. Kandungannya berapa? Oh ini dari 100 ml ada berapa persennya, misalnya 7%, misalnya. Sehingga ada 7 ml yang merupakan senyawa murni dari hesperidin, zat aktif hesperidin. Apakah bisa diserbukan, apakah bisa dikonsumsi dengan dicampur dengan air, dengan remedia konstituen pembawa yang lain, ya itu nanti kita bisa teliti mana yang paling efektif itu. Temulawak tuh ketemunya sama siapa, dikonsumsinya seperti apa, minumnya kapan kan gitu ya. Kalau dulu kan ya udah minum sewaktu-waktu silakan. Kalau sekarang kita bisa pakai pendekatan, oh metabolisme tubuh manusia tuh yang paling cocok untuk menerima temulawak itu malam. Jam berapa malamnya? Di atas jam 8 terkait dengan hormon misalnya. Seperti itu. Nah, ini yang saya kira saat ini perlu bisa kita kembangkan menjadi lebih advance lah, lebih maju, lebih baik lagi. Baik, tidak terasa ya obrolan kita tuh, seneng loh. Padahal kita sudah, terima kasih sekali Pak Yuda atas waktu yang sudah diluangkan, ternyata sudah pukul 11 lebih. Kita juga akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Pak Hans mungkin sudah sibuk lagi tuh, masih banyak pekerjaan sepertinya Pak Hans. Dan Pak Yuda juga sudah beraktivitas seperti biasa, kereta-kereta reguler sudah mulai berjalan, ya dengan protokol kesehatan, ya apapun itulah ya namanya, kita juga akan beradaptasi dengan kondisi ini, ya mudah-mudahan kita akan kembali pada iklim yang produktif, yang bisa memberikan hasil yang baik untuk sesama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan teman-teman untuk bergabung bersama pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa dinikmati di YouTube dan bisa menjadi ilmu lah. Tujuannya supaya jadi ilmu, orang mau protes boleh, mau kritisi boleh, mau bilang kita salah juga boleh. Karena kalau yang bilang salah kan berarti tahu yang benernya. Nah silakan, nanti yang benernya juga tolong di-share gitu kan. Jadi iya kan, ya karena kita tuh bilang salah, tapi kita juga nggak ngasih tahu yang bener mana. Kan gitu. Silakan kita dipersalahkan itu bagus. Artinya kita memicu, memantik supaya orang mau mengkritisi dan mau memberitahukan mana yang benar. Jadi ya, misalnya, sambiloto tuh fungsinya nggak itu. Oh, ya silakan, berarti fungsinya untuk apa? Mungkin yang punya pengalaman dan pengetahuan, silakan berbagi. Itu yang ingin saya harapkan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yuda, Pak Hans, dan juga Pak Hendra sebagai admin kita. Mudah-mudahan kita besok-besok kemarin sempat lama vakum ya, mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama vakum lah gitu ya, karena kesibukan juga. Mudah-mudahan bisa kita rutinkan kembali. Terima kasih atas waktunya yang sudah dialokasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.